Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. pagi. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin untuk KM memimpin doa. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Ya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk siswa yang sudah tampil pada Jimit kita kali ini. Ibu rasa semuanya sudah hadir ya. Nah, walaupun kita masih dalam kondisi Corona ya, yang masih melanda Indonesia, kalian harus tetap semangat ya dalam belajar. Bu, Ya. Sekarang Ibu akan menampilkan materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian ya, untuk kelas 8 di SMP Negeri 3 Kota Serang. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu KD-nya, yaitu 3.3, menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Lalu ini adalah indikator pencapaian kompetensi atau IPK ya untuk KD pengetahuan, yakni mendeskripsikan peran pelaku ekonomi, menyebutkan pelaku ekonomi dalam perekonomian dan menganalisis peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Untuk KD keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mempelajari materi peran pelaku ekonomi dalam perekonomian, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning melalui pengamatan video tentang salah satu masalah ekonomi dampak COVID-19, maka peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi dalam perekonomian dengan penuh semangat dan bertanggung jawab, dengan menjawab soal pada lembar penilaian dengan minimal nilai sama dengan KKM. Kemudian peserta didik dapat menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi untuk mengatasi masalah ekonomi dampak COVID-19 dalam perekonomian Indonesia dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Sebelumnya Ibu akan mengulas kembali tentang materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang materi kegiatan ekonomi ya, yaitu berkenaan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Kalian masih ingat tentu apa itu konsumsi? Ingat Bu, Ya. Itu adalah mengurangi nilai guna suatu barang. Ya, pintar. Kemudian apa itu produksi? kegiatan memakai barang atau jasa. Bu. Ya, benar ya. Kegiatan memakai itu konsumsi ya. Jika produksi, kegiatan Membuat atau memproduksi barang atau jasa. ya menambah nilai guna suatu barang. Bisa juga seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada distribusi. Distribusi itu apa? Distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya, pintar ya. Ibu rasa kalian masih mengingat materi pada pertemuan sebelumnya. Pemirsa, berbagai perekonomian akibat wabah COVID-19 berdampak pada berbagai industri di berbagai tempat di Indonesia. Di Jepara, hampir 75% karyawan hotel harus dirumahkan agar perusahaan tidak merugi. Sedangkan di Jombang, ribuan pekerja terpaksa terkena PHK akibat melemahnya ekonomi perusahaan. Sedikit aktivitas hotel ini, ada satu pelanggan hotel yang biasanya pada bermalam hotel ini dikirimkan dilakukan selanjutnya hari di hotel di sisa Jepara, Jawa Timur. Sehingga wabah virus corona beberapa hotel turun drastis. Karena itulah, manajemen hotel terpaksa merumahkan lebih dari sekolah karyawannya agar kebutuhan keuangan hotel bisa tetap berjalan. Kondisi seperti ini juga terjadi di seluruh industri hotel di Jepara. Bisa sampai 75% yang dirumahkan, sehingga 25%-nya itu mungkin masih tetap beraktivitas untuk menjaga unitnya masing-masing, unit propertinya masing-masing. Kondisi serupa juga terjadi di Jombang, Jawa Timur. 3 bulan April ini, 1.000 karyawan terpaksa di-PHK oleh seluruh perusahaan akibat minimnya pendapatan perusahaan sehingga tidak bisa beri gaji karyawannya. Banyak karyawan di PHK merupakan dampak perekonomian akibat hasil corona. Mereka memang beralasan karena parkir mundur, karena parkir sepi, sehingga bisa tutup permanen, tutup sementara, atau mungkin merumahkan juga sementara waktu. Setelah menyimak video tersebut ya, coba jawab pertanyaan berikut. 1. Analisis apa masalah yang terjadi pada video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Terjadinya PHK yang dibiarkan ada penyebab COVID-19. Ya, betul ya. Betul sekali M. Rifki. Yang kedua, identifikasi siapa saja yang terlibat dan bagaimana peran masing-masing pelaku ekonominya. Siapa lagi yang mau jawab? Meningkatkan daya belinya, PT bisa menambah variasi produksinya, PT bisa membuat kebijakan subsidi modal lain perusahaan dalam COVID-19. Ya, terima kasih ya untuk jawabannya M. Rifki. Selanjutnya kita masuk pada materi peran pelaku ekonomi ya. Di sini peran pelaku ekonomi itu ada 4 ya. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri.
Yang pertama ada rumah tangga konsumen ya. Kalian bisa lihat gambar di situ, ada gambar apa? sayur, Ya. Atau sayuran. Ya, seorang ibu yang sedang membeli sayuran di supermarket ya. Lalu bagaimana peran rumah tangga konsumen itu? Nah, rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi. Maksudnya, jika rumah tangga konsumen sebagai pemilik keahlian, maka imbalannya adalah laba usaha. Jika rumah tangga konsumen sebagai pemilik modal, imbalannya berupa bunga modal. Jika rumah tangga konsumen sebagai pemilik tenaga kerja, imbalannya berupa upah. Dan jika rumah tangga konsumen sebagai pemilik tanah, imbalannya adalah sewa tanah. Selanjutnya, peran RTK juga sebagai konsumen barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Kamu melihat gambar apa di situ, Nak? Orang yang lagi membeli konsumsi. Iya, masyarakat yang sedang mengkonsumsi atau menikmati makanan ya yang telah dibeli di salah satu rumah makan ya. Selanjutnya ada rumah tangga produsen. Lalu peran rumah tangga produsen, nah ini ya, ada 4. 1, sebagai produsen barang dan jasa yang dijual untuk rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang kedua, sebagai konsumen faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Yang ketiga, sebagai distributor, yaitu kegiatannya menyalurkan barang untuk konsumen. Dan yang keempat, sebagai agen pembangunan, kegiatannya meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Kita lihat peran rumah tangga pemerintah. 1, pengatur kegiatan ekonomi yaitu membuat peraturan dan undang-undang. Kedua, sebagai pengontrol yaitu mengawasi jumlah uang yang beredar. Ketiga, sebagai penguasa yaitu menjaga ketertiban masyarakat. Yang keempat, sebagai konsumen yaitu mengkonsumsi barang dan jasa serta faktor produksi. Yang kelima, sebagai produsen yaitu memproduksi barang dan jasa vital. Yang keenam, sebagai investor yaitu membeli saham atau obligasi perusahaan. Yang terakhir ada masyarakat luar negeri ya. Nah, peran masyarakat luar negeri diantaranya 1, sebagai konsumen, yaitu kegiatannya mengkonsumsi barang dan jasa dari masyarakat dalam negeri melalui kegiatan impor dari Indonesia, sehingga Indonesia mendapatkan devisa. Yang kedua, sebagai produsen, kegiatannya menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat dalam negeri melalui ekspor ke Indonesia, sehingga Indonesia membayar devisa. Yang ketiga, sebagai investor, kegiatannya melakukan penanaman modal ke Indonesia. Dan keempat, sebagai sumber tenaga kerja, kegiatannya memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang dibutuhkan Indonesia. Paham ya anak-anak materi tentang peran pelaku ekonomi? Paham. Setelah kalian memahami bahan ajar ini, silahkan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Ini adalah alamat untuk kalian bisa mengakses LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Ibu juga akan tampilkan. Nah, dalam LKPD materi peran pelaku ekonomi ini ya, merupakan tugas kalian ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kegiatan 1 untuk kegiatan individu, nanti kalian juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal pilihan ganda melalui aplikasi Quizzes ya. Nah, selanjutnya untuk saat ini kita akan fokus kepada kegiatan kelompok terlebih dahulu. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Kalian ditugaskan untuk melakukan diskusi ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bergabunglah dengan kelompok masing-masing dan kemudian lakukan kegiatan diskusi secara virtual dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di WhatsApp. Ini adalah masalah ya dari sebuah artikel. Lalu kalian bersama kelompok untuk mendiskusikan dengan menjawab pertanyaan apa masalah dari artikel tersebut, kemudian siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat pada masalah tersebut. Dan bagaimana peran RTK, RTP, RTN, dan masyarakat luar negeri untuk menyelesaikan masalah pada artikel tersebut. Nah, di sini Ibu sudah membagi kelompok ya. Kelompok 1 ada Arya Dila, Adi, Aldi, Asroful Anam, Zikri Zaman, dan Zikri. Kelompok 2, Karen, Krisnandi, M. Fauzan, M. Rifki, Naimah, dan Saifullah. Kelompok 3 ada Salman, Siva, Melani, Siti Alwanda, Siti Meida, Yusril Beneva, dan Zahra. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya melalui WA Group. Sebelum mengerjakan, mari kita simak ya, menyimak artikel yang ada pada LKPD tugas kelompok ya. Siapa yang akan membacakan artikelnya? Yang membacakan. Ya, siapa? Coba silakan dibaca artikelnya, Neng. Badai PHK terjadi lagi. Ini 3 faktanya. Jakarta. Badai pemutusan hubungan kerja PHK masih berlanjut. Kali ini menerapkan sektor retail dan alas kaki. Data terakhir dari Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker sejak virus corona merebak, ada 2,1 juta pekerja di PHK dari berbagai sektor usaha. Berikut ini fakta-fakta terkait badai PHK di 2 sektor usaha tersebut. 1. Sogo ancang-ancang PHK 300 pegawai. Pabrik sepatu di Tangerang PHK 1.800 pegawai. Sebuah pabrik sepatu di Cikupa, Tangerang melakukan PHK terhadap 1.800 karyawan. Laporan itu diterima oleh Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang. Alasan pandemi COVID-19 ini terkadang digunakan oleh pengusaha secara sepihak tanpa membicarakannya dan persetujuan karyawan dan atau serikat pekerja yang ada. Sehingga terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh manajemen melampaui dan melanggar peraturan tenaga kerja, tegasnya. Lalu mengenai PHK di pabrik sepatu Tangerang, Hendra mendapatkan informasi itu dilakukan karena perusahaan menelan kerugian yang besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang menihilkan pesanan ke pabrik. Ya, informasinya karena pandemi COVID-19, karena nggak ada order, jadi nggak bisa bayar karyawan, jadi mengalami kerugian perusahaannya. Tutur Hendra. Ya, terima kasih Zahra ya. Selanjutnya silakan kalian bergabung melalui WA Group masing-masing yang sudah dibuat ya. Kalian boleh menggunakan
referensi terkait ya, dari buku paket boleh, mencari dari googling ya juga boleh ya, untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah tadi Ibu sebutkan ya. Ibu akan memberikan 30 menit kalian untuk berdiskusi. Baik, waktu diskusi sudah berakhir ya. Ibu akan tunjuk salah satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai. 1. Apa kesimpulan masalah dari artikel tersebut? Banyak RTP yang mengalami kerugian atau masalah dampak COVID-19 seperti RTP dari sektor retail dan alas kaki yang telah melakukan pemotongan gaji kepada karyawan dan merencanakan untuk melakukan PHK kepada ratusan karyawan. 2. Siapa saja pelaku ekonomi yang terlibat dalam masalah tersebut? RTK, RTP, dan RTN. 3. Bagaimana peran RTK, RTP, dan RTN dan masyarakat luar negeri untuk menyelesaikan masalah pada artikel tersebut? Peran RTK sebagai konsumen bisa meningkatkan daya beli terhadap produk yang dijual oleh Sogo, department store. Peran RTP sebagai produsen bisa meningkatkan jumlah penjualan produk dengan menambah variasi output yang akan dijual. Peran RTN sebagai mengatur kegiatan ekonomi bisa membantu RTP melalui subsidi modal atau bahan baku, dan juga sebagai investor bisa membeli saham atau obligasi perusahaan sepatu di Cikupa. Peran MLN sebagai konsumen bisa meningkatkan daya beli terhadap produk sepatu yang diekspor oleh pabrik sepatu di Cikupa, dan sebagai investor bisa melakukan penanaman modal di perusahaan tersebut. Ya, terima kasih kepada Arya karena keberaniannya untuk menampilkan hasil presentasi dari diskusi kelompoknya ya. Kita apresiasikan keberanian Arya dengan mengacungkan jempol ya. Untuk Arya ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1? Ingin menanggapi? Bagaimana caranya MLM bisa produk dari Indonesia? Oh ya, jadi M. Rifki bertanya bagaimana caranya masyarakat luar negeri itu bisa membeli produk dari Indonesia ya. Coba silakan dijawab oleh Arya. Bukan melakukan investor atau mengekspor barang, Bu. Ya, betul ya. Jadi masyarakat luar negeri bisa membeli produk-produk dari Indonesia dengan cara melalui juga bisa menggunakan aplikasi belanja online ya, e-commerce ya. Selanjutnya untuk kelompok-kelompok yang belum presentasi karena waktunya sudah hampir habis ya. Jadi silakan kalian serahkan hasil diskusi kalian berupa tulisan melalui WA ya ke grup kelas ya. Dan untuk selanjutnya dari pemaparan materi kemudian hasil diskusi mari kita simpulkan ya. Kesimpulan, pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah serta masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen berperan sebagai konsumen sekaligus penyedia faktor produksi. Sedangkan rumah tangga produsen berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Pemerintah berperan sebagai konsumen, produsen, investor, dan regulator. Sektor luar negeri berperan sebagai konsumen dan produsen. Barang atau jasa yang diproduksi oleh rumah tangga, produsen dijual di pasar output atau pasar barang dan jasa. Sedangkan penawaran dan pemerintah faktor produksi itu terjadi di pasar faktor produksi. Ya, terima kasih Dena ya. Selanjutnya ini adalah tugas individu ya. Sama seperti di LKPD, tugas individu ini kalian mengerjakan masing-masing untuk menjawab soal pilihan ganda yang ada 10 soal. Silakan dibuka aplikasinya bersama-sama dari Quizizz ya. Karena kita akan mengerjakan bersama-sama, kemudian nanti hasilnya pun akan keluar bersama-sama. Ada yang sudah membuka aplikasinya? Nah, di aplikasi ini kalian harus menulis nama ya. Jadi hasilnya tidak akan tertukar dengan teman kalian. Kita mulai bersama-sama ya. Satu soal adalah waktunya 1 menit, jadi untuk 10 soal itu kira-kira 10 menit ya. Gimana, sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah ya, terima kasih. Sekarang kita akan melihat hasil atau nilai dari tugas individu ini ya. Baik, Ibu rasa kalian sudah memahami ya materi tentang peran pelaku ekonomi ya. Nah, Ibu akan memberikan nilai dari hasil sikap, kemudian keterampilan dalam berdiskusi ya, menjawab permasalahan dari tugas kelompok, dan ini adalah nilai pengetahuan ya. Kemudian untuk refleksi ya, setelah mempelajari materi ini, apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran kita hari ini? Ibu yang paling sukai belajar mengenai kayak belajar RTN, RTP, dan rumah tangga masyarakat luar negeri ya. Lalu bagaimana atau pada bagian materi mana menurut kalian yang paling sulit untuk dipahami? Yang paling sulit yang ini, Bu, mengenai kegiatan Ibu. Kegiatan apa? Kegiatan apa? Berdiskusi kah? Berdiskusi. Berdiskusi ya. Baik, ini adalah refleksi yang menjadi acuan nanti bagi Ibu untuk memperbaiki model pembelajaran selanjutnya ya. Nah, Ibu ingatkan untuk materi pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari materi tentang perdagangan antar negara. Sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih. Silakan dipimpin doa penutup ya oleh Arya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu cukupkan pertemuan pembelajaran kita hari ini. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.